Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Venita Joytiara Hutagalung. Saya berasal dari kelas reguler A, jurusan Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai suhu tubuh, gula darah, dan tekanan darah. Jadi pada suhu tubuh yang panas itu pembuluh darah menjadi lebar atau melebar, lalu menghasilkan otot menjadi rileks dan banyak kehangatan yang dipancarkan, dan kelenjar keringat menghasilkan keringat sehingga rambut-rambut yang ada pada kulit itu menjadi basah. Pada suhu tubuh yang dingin, pembuluh darah menyempit dan menghasilkan otot-otot berkontraksi, lalu menghasilkan sedikit kehangatan yang dipancarkan, dan rambut menjadi diacak-acak atau tidak menghasilkan keringat, dan kelenjar keringat juga tidak menghasilkan keringat. Lalu pada gula darah terdapat insulin yang menghasilkan sel-sel untuk mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen. Lalu di dalam insulin juga terdapat hati yang untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein. Lalu hati dan sel-sel tersebut berubah menjadi glukosa, dan glukosa akan berubah menjadi kadar gula darah yang normal. Lalu tubuh yang menggunakan glukosa itu akan menjadi menghasilkan gula darah yang menurun. Gula darah menurun akan menghasilkan pelepasan glukagon dari sel-sel alfa pankreas, hingga menghasilkan glukagon, dan glukagon buat hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Lalu, konsentrasi glukosa darah meningkat dan menghasilkan kadar gula darah yang normal. Lalu, glukosa diserap tubuh menghasilkan kadar gula darah yang normal juga. Ketika gula darah meningkat, menghasilkan pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas, yang dimana kembali lagi ke insulin. Pada tekanan darah, terdapat otak yang dimana adalah pusat kontrol dari segala tekanan darah. Di dalam otak terdapat hipotalamus, korteks, otak kecil, dan batang otak, dan lainnya. Lalu, dari otak akan menuju ke jantung dan nada vena, dan juga nada pembuluh resistensi, yang dimana jantung itu menghasilkan curah jantung, nada pembuluh resistensi menghasilkan resistensi perifer total, dan nada vena juga menghasilkan tekanan pengisian jantung. Lalu, dari tekanan pengisian jantung menghasilkan curah jantung dan resistensi perifer total yang menghasilkan tekanan darah. Tekanan darah menghasilkan kemoreseptor arteri dan reseptor kerja otot, yang dimana nanti semuanya akan kembali lagi ke otak. Tekanan pengisian jantung juga menghasilkan reseptor jantung paru yang menjadi inhibitor input dan kembali lagi kepada otak semua. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyebutan. Terima kasih Bu.